Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 30 November 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada pesta Santo Andreas Rasul dan sekaligus merupakan hari terakhir dalam bulan November diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang saudaranya, yaitu Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta kita semua merayakan Pesta Santo Andreas Rasul, salah seorang dari 12 murid Yesus. Ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Andreas juga bekerja sebagai nelayan. Ia bersama saudaranya Simon yang disebut Petrus, merupakan murid-murid pertama dari Yesus. Panggilan sebagai murid diterima Andreas dan Simon ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Mereka menjawab panggilan itu dengan pergi meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Andreas pergi meninggalkan jalannya ketika dipanggil oleh Yesus. "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kini Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya. Kalau kita mengaku murid-murid Yesus, kita juga harus mendengarkan panggilannya dan bertindak. Yesus memanggil para murid untuk mewartakan cinta kasih Allah. Kita pun dipanggil untuk itu. Namun, kita terkadang ragu tatkala mengalami kesulitan dan tantangan karena kita merasa lemah
dan tidak layak untuk tugas perutusan itu. Yesus tidak memanggil dengan ukuran mata manusia. Yesus melihat hati kita. Yesus memanggil kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Ia akan membantu kita dalam melakukan tugas yang kita lakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus akan memilih murid, tentu dia memiliki beberapa pertimbangan. Dia memiliki rencana besar atas dunia ini yang akan diteruskan oleh para muridnya. Namun anehnya, untuk tugas sepenting itu, dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat di mana biasanya para bibit unggul berkumpul. Ia tidak ke sekolah di mana dididik orang-orang didik secara khusus dalam ilmu kitab suci, seperti misalnya sekolah-sekolah teologi setempat untuk mencari beberapa murid terbaik. Tetapi dia pergi ke tepi danau dan bertemu dengan beberapa nelayan di sana, orang sederhana, orang kampung, orang biasa-biasa saja. Dia menjumpai orang-orang yang sederhana, baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan. Dengan optimis, dia memanggil mereka untuk dibentuk seperti yang dia mau. Dia mengenal potensi yang diberikan Allah di balik kesederhanaan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau hari ini kita sebagai umat Allah merayakan pesta Andreas Rasul, apa yang bisa kita dapat petik? Hal yang dapat bisa kita petik adalah panggilan menjadi murid Yesus terbuka untuk semua orang. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada pilihan khusus, tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi terbuka untuk seluruh manusia. Tergantung sekarang apakah kita mau menanggapi panggilan Allah itu. Allah tidak pernah memandang latar belakang orang. Apakah dia orang suci? Apakah dia orang saleh? Apakah dia anak pejabat? Apakah dia anak orang kaya? Anak miskin? Petani? Penjahat? Dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan lihat adalah bahwa di dalam hati kita ada potensi yang telah ditanam sendiri oleh Allah. Potensi yang ada dalam diri kita masing-masing itulah yang mau dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya, menjadi murid-murid Yesus yang mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu kita patut bersyukur, bergembira bahwa kita telah dipanggil menjadi murid Yesus. Panggilan menjadi murid Yesus itu terjadi pada saat kita masing-masing menerima sakramen pembaptisan. Namun para saudara dan saudari yang terkasih, kita tidak cukup untuk menjadi orang yang terpanggil, tapi kita juga harus berusaha supaya kita menjadi orang yang dipilih. Selain dipanggil, tapi juga terpilih. Dengan dipanggil dan terpilih menjadi murid Yesus, maka kita akan semakin dimampukan untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh dalam seluruh kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.